Hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Kenalin, nama aku Amelinda Nurul Fazilah. Aku Jihan. Aku Herliana. Aku Lydia. Namaku Rizda. TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini biasanya menyerang paru sehingga disebut dengan TB paru. Selain menyerang paru-paru, bakteri ini juga bisa menyerang organ tubuh lain seperti tulang atau organ ekstra paru lainnya. Untuk penyebarannya sendiri, TBC menyebar melalui udara lewat percikan atau droplet saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara tanpa menutup mulutnya atau menggunakan pelindung seperti masker dan yang lainnya. Gejala utama pada pasien tuberkulosis adalah batuk berdahak yang disertai dengan darah. Sedangkan gejala lainnya adalah yang pertama, penurunan nafsu makan, yang kedua, penurunan berat badan tanpa disertai dengan penyebab yang jelas, yang ketiga, sesak nafas, yang keempat, berkeringat dingin pada malam hari, dan yang terakhir adalah demam meriang selama lebih dari 1 bulan. Tahukah kalian kalau pasien tuberkulosis bisa sembuh melalui proses pengobatan tuberkulosis dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas pasien, mengurangi risiko penularan tuberkulosis, dan juga dapat menyembuhkan. Terdapat 2 fase pengobatan, yaitu fase awal dan juga fase lanjutan. Pada fase awal, pasien diminta untuk meminum obat selama 2 bulan, setiap harinya meminum obat berturut-turut, dan juga nantinya bertujuan untuk mengurangi jumlah bakteri yang ada di tubuh pasien. Fase kedua yaitu pengobatan lanjutan. Pasien diminta untuk meminum obat jangka waktu 4 bulan dengan tujuan untuk membunuh sisa-sisa bakteri sampai dengan pasien dapat dinyatakan sembuh dari tuberkulosis dan juga menekan risiko penularan tuberkulosis. Pencegahan TBC melalui 5 langkah utama. Yang pertama adalah dengan menjaga daya tahan tubuh dengan baik, dengan rutin berolahraga dan juga mengonsumsi makanan yang bergizi. Karena jika daya tahan tubuh kita baik, maka bakteri TBC atau bakteri penyakit apapun dapat kita lawan. Yang kedua adalah mengurangi kontak dengan pasien TBC dengan memakai masker dan juga mencuci tangan apabila setelah kita berinteraksi dengan pasien TBC. Yang ketiga adalah dengan tidak mempercayai mitos-mitos terkait TBC di masyarakat. Yang keempat adalah melakukan vaksinasi BCG khususnya untuk anak kecil dan juga mengonsumsi TPT. Dan yang terakhir adalah menerapkan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat dengan menjaga lingkungan rumah dengan bersih, menjaga sirkulasi udara dengan baik, dan juga menerapkan etika batuk dengan tidak meludah dan membuang dahak sembarangan. Jenis TB. Nah, teman-teman, jenis-jenis TB itu ada 4. Yang pertama adalah TB laten. Nah, TB laten ini terjadi apabila sistem imun di dalam tubuh itu kuat dan juga apabila bakteri telah menginfeksi sehingga TB laten ini tidak menyebar dan juga tidak memiliki gejala. Yang kedua adalah TB aktif. Nah, TB aktif ini terjadi apabila sistem imun dalam tubuh penderita itu menurun akibat si penderita ini menderita penyakit tertentu dan juga mengonsumsi obat-obatan sehingga TB aktif ini dapat menyebar. Nah, selanjutnya ada TBSO. Nah, TBSO ini terjadi pada organ paru-paru atau organ lainnya. Dan yang terakhir adalah TBRO atau resisten obat. Nah, TB ini merupakan TB yang dikenal karena dia itu kebal atau resisten terhadap obat. Diagnosis tuberkulosis dapat ditegakkan melalui tes laboratorium dan juga ditambah dengan tes rongsen. Untuk lebih pastinya, kalian juga dapat memeriksakan tes dahak di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Apabila kalian membutuhkan informasi mengenai tuberkulosis, kalian bisa cek sosial media kami di bawah ini.